Perang Badar baru saja berakhir. Kegaduhan suara pertempuran redup sudah digantikan oleh suara kemenangan yang penuh syukur. Para pasukan Muslim merayakan pencapaian monumental ini dalam medan perang yang untuk pertama kalinya mereka hadapi. Sebuah kemenangan gemilang, 313 pasukan Muslim berhasil mengalahkan 1000 pasukan kaum Quraisy. Sebanyak 299 pejuang Muslim membawa 70 orang tawanan tiba di kota Madinah dan disambut penuh syukur oleh keluarga dan masyarakat Madinah. Sayang, sebanyak 14 pejuang Muslim tak dapat kembali ke keluarga mereka untuk selamanya. Salah satunya adalah Hunais bin Hudzafah, suami dari seorang perempuan muda bernama Hafsyah. Tentu itu menjadi pukulan yang berat untuk Hafsyah. Sebelumnya, ketika pasukan Muslim masih berada di medan jihad, ada kabar duka dari Madinah. Ruqayyah radhiyallahu anha, belahan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan istri dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan, menghembuskan napas terakhir. Beliau menderita sakit keras sebelum pasukan Muslim berangkat berjihad. Beliau wafat dalam pelukan sang suami tercinta yang selalu setia menjaga dan merawatnya selama ia sakit, atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kisah-kisah duka itulah cerita ini dimulai. Matahari mulai condong ke barat, mewarnai langit Madinah dengan semburat jingga keemasan. Angin sore itu berhembus lembut, menghadirkan ketenangan. Tetapi di sebuah rumah sederhana, hati Hafsyah radhiyallahu anha sedang porak-poranda. Ia baru saja kehilangan suaminya tercinta, Hunais bin Hudzafah. Beliau gugur dalam perang Badar, syahid di medan mulia, dan Hafsyah kini ditinggal sendiri. Hafsyah adalah anak perempuan dari seorang lelaki yang berwatak keras, gagah berani, dan penuh karisma. Umar namanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sang singa padang pasir. Sang ayah Umar radhiyallahu anhu harus menyaksikan pemandangan di dalam rumahnya yang mengiris hatinya di setiap harinya. Wajah sang buah hati yang dulu cerah kini sering tertunduk, mulutnya terkunci tanpa ada kata-kata. Namun matanya menceritakan banyak hal tentang kepedihan yang sedang dia derita. Ya Allah, bahagiakanlah putriku. Jangan engkau biarkan ia menangis dari balik pintu yang terkunci. Begitulah permohonan Umar dalam doanya. Akhirnya Umar pun berniat mengakhiri penderitaan sang putri kesayangannya itu. Ia percaya akan ada jalan keluar yang terbaik. Dia yakin saudara-saudaranya, kaum muslimin di Madinah, adalah orang-orang hebat dan peduli yang pasti akan mengulurkan tangan untuknya. Siang itu, langit Madinah panas dan kering. Angin berembus, debu-debu beterbangan menempel di jubah Umar yang melangkah tegap. Ia datang dengan harapan besar, membawa satu nama dalam hatinya, Hafsyah. Ia menemui seorang lelaki mulia dan lembut hati, sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman bin Affan. Utsman baru saja kehilangan istri yang ia sangat cintai, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ruqayyah radhiyallahu anha. Umar berkata kepada Utsman, Wahai Utsman, bagaimana jika engkau menikahi Hafsyah? Ia adalah wanita yang menjaga sholatnya, menjaga lisannya, dan menjaga imannya. Utsman menunduk, diam. Hatinya belum siap, bayangan wajah Ruqayyah masih begitu kuat dalam ingatannya. Utsman dengan suara pelan dan lembut menjawab dengan hati-hati, tak ingin membuat sahabatnya itu bersedih. Aku belum ingin menikah dalam waktu dekat. Maafkan aku, wahai Umar. Ucapan itu sederhana, tapi yang dirasa Umar seperti batu yang jatuh di hati, namun ia tetap tegar. Tak mengapa, aku akan cari lagi. Fikirnya dalam hati sambil berjalan tertunduk meninggalkan Utsman.
Rasa kecil hati tak membuat Umar berhenti demi mengakhiri penderitaan sang buah hati. Ia pun mendatangi sahabat lain, Abu Bakar. Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga berhati lembut. Angin mulai mereda, langit mulai mendung, seperti ikut menyelimuti rasa yang ada di hati Umar. Umar berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, bagaimana jika engkau menikah dengan Hafsyah?" Tapi Abu Bakar hanya diam, bergeming 1000 kata. Tidak menjawab, tidak menolak, tidak juga merespon lewat gerakan. Diam sungguh lebih menyakitkan dari penolakan. Kekecewaan yang datang dari orang yang dia kenal sangat lembut dan tak pernah menyakiti siapapun, membuat Umar menghela nafas panjang. Umar pun pergi meninggalkan Abu Bakar. Umar pun pulang, dan di jalan itu langkahnya terasa begitu berat, bukan karena lelah, tapi karena harga dirinya terasa tersayat-sayat. Umar bin Khattab, sang singa padang pasir, kini ia merasa kecil. Ia harus menerima kenyataan pahit saat menghadapi 2 orang sahabatnya yang terkenal akan kelembutan dan kedermawanannya. Serasa seluruh dunia menjauhinya, dirinya seolah-olah tak lagi dianggap ada. Ya Allah, apakah aku telah mempermalukan putriku? Apakah aku terlalu berharap dari manusia? Di bawah naungan rumah yang penuh kedamaian, Umar mengadu kepada manusia paling lembut, paling pengertian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan suara berat namun pelan, Umar mengadu, Wahai Rasulullah, aku menawarkan Hafsyah kepada Utsman. Ia menolak. Lalu aku datang pada Abu Bakar. Ia bahkan tidak menjawabku satu kata pun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap Umar. Wajahnya lembut, bibirnya tersenyum. Dan dari senyum itu, keluarlah kalimat yang membuat langit serasa terbuka. Wahai Umar, Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik dari Hafsyah. Umar tertunduk. Perasaan hatinya tidak karuan. Terbayang wajah sedih putri kesayangannya. Apalagi, itu terucap dari manusia yang paling ia cintai. Manusia yang paling mulia di atas bumi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap Umar, melanjutkan ucapannya seraya menepuk pundak sahabatnya itu. Dan Hafsyah, dia akan dinikahi oleh seseorang yang lebih baik daripada Utsman. Umar tertegun mendengar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tak mengerti. Tapi dia tahu jika putrinya akan mendapatkan orang yang lebih baik daripada Utsman. Lantas, siapa orang yang lebih baik dari Utsman untuk putrinya? Dan siapa pula wanita yang lebih baik dari putrinya untuk Utsman? Begitulah kira-kira pikiran di dalam hatinya. Namun, ada cahaya yang baru menyelinap ke relung hatinya. Dia tidak tahu bahwa takdir yang lebih indah sedang ditulis di langit. Beberapa hari kemudian, pintu rumah Umar diketuk. Langit pagi itu cerah, tapi hati Umar lebih cerah lagi. Yang berdiri di depan pintu itu bukan Utsman, bukan Abu Bakar, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Umar, aku datang untuk melamar Hafsyah. Air mata Umar tumpah. Tangis bahagia tak mampu ia bendung. Dada Umar yang sebelumnya terasa sempit, tiba-tiba seperti dilapangkan seluas langit. Seorang ayah yang berusaha keras meringankan derita buah hatinya, sempat merasakan harga dirinya seolah tercabik-cabik. Kini putrinya akan menjadi Ummahatul Mukminin, ibu kaum mukminin, mendapatkan menantu yang mulia, kekasih Allah, Nabi akhir zaman. Tak lama setelah itu, Abu Bakar datang. Abu Bakar dengan suara lembut berkata, Wahai Umar, janganlah marah padaku. Aku sebenarnya sudah tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebut-nyebut nama Hafsyah. Tapi, aku mana mungkin membuka rahasia beliau. Seandainya beliau tidak menikahinya, aku pasti sudah menerimanya. Lantas bagaimana dengan Utsman yang katanya akan menikahi wanita yang lebih baik dari Hafsyah? Siapakah yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wanita yang lebih baik dari Hafsyah itu? Ummu Kultsum.
Ummu Kulsum radhiyallahu anha, buah hati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, adik dari mendiang Ruqayyah radhiyallahu anha.